Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofa Tastia dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelompok 10 Wisanggeni. Di sini saya akan sedikit mereview materi yang diberikan pada saat kegiatan 5. Untuk materi yang pertama, yaitu materi yang dipaparkan oleh Bapak Asep Rahmat SPD, yaitu hipnotisme. Hipnotisme berasal dari meteologi Yunani yang berarti ilmu menidurkan, dan secara sederhana suatu keadaan di mana seseorang dapat fokus dan berkonsentrasi penuh sehingga meningkatkan kemampuan menerima sugesti dari orang lain. Nah, hipnotis ini dilakukan dengan cara rileks. Ada beberapa orang yang tidak bisa dihipnotis. Yang pertama adalah orang gila, yang kedua adalah orang yang pecandu narkoba, yang ketiga ialah orang yang tidak memahami atau kurang mengerti apa yang orang lain bicarakan, atau biasa disebut dengan bodoh. Nah, kiranya konsep hypnoteaching adalah salah satu metode belajar yang inovasi dan fresh untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Hipnotis tidak hanya digunakan dalam mengatasi masalah yang menyangkut kondisi fisik atau psikis, melainkan dapat dimanfaatkan sebagai upaya optimalisasi kegiatan belajar mengajar. Nah, hipnotis jenis ini disebut dengan hypnoteaching. Untuk materi yang kedua, yaitu materi mengenai nilai-nilai kebangsaan. Yang dapat saya simpulkan adalah wawasan kebangsaan, yaitu adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan mereka pada saat Indonesia mengutamakan diri dan lingkungannya dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik sejarah pertama kali pada saat tanggal 20 Mei 1908, yaitu oleh Budi Utomo. Kemudian yang kedua adalah Sumpah Pemuda pada tahun 1929, dan yang terakhir adalah Proklamasi Kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu materi tentang aswaja. Aswaja adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipaparkan oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Saiful Rijal. Nah, yang dapat saya simpulkan dari materi ini ialah bahwa sumber hukum Ahlus Sunnah wal Jamaah itu terdapat dalam Al-Quran. Aswaja ini adalah aliran dalam bidang ilmu kalam. Tokohnya ialah Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Nah, pengertian berikutnya adalah Rasulullah SAW pada mayoritasnya sebagai muslim yang dapat menyampaikan Islam sebagaimana agama yang memuat ajaran-ajaran untuk menjadi pegangan hidup manusia. Nah, termaktub dalam Al-Quran dan hadis atau sunnah Rasul. Al-Quran ialah sebagai wahyu yang memuat ajaran-ajaran tidak bisa dipahami dengan baik tanpa melalui pemahaman yang baik pula. Nah, di sini yang bisa menjelaskan dan menerjemahkan Al-Quran secara tepat adalah Rasul itu sendiri. Nah, oleh sebab itu, pada saat Rasul masih hidup, secara persoalan yang berkaitan dengan agama dapat dijelaskan oleh beliau. Nah, sebab apa yang diucapkan oleh Rasul adalah wahyu juga. Nah, adapun hadis dan sunnah sendiri berfungsi sebagai penjelas dan petunjuk yang belum termaktub dalam Al-Quran. Tetapi begitu Rasul meninggal, maka persoalan agama menjadi pekerjaan rumah umat untuk bisa memahami sendiri melalui ijtihad masing-masing. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.